Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama, secara khusus yang berkaitan dengan tafsir ayat Al-Qur'an. InsyaAllah di kesempatan kajian tafsir di bulan Ramadan ini, sama-sama kita akan membaca dan mempelajari beberapa surah-surah pendek di dalam Al-Quran. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini, surah yang akan kita kaji bersama yaitu surah Al-Fatihah. Itulah namanya yang populer. Al-Fatihah artinya pembuka. Paling tidak ada dua alasan yang dikemukakan oleh para ulama kita mengapa surah ini dinamakan dengan surah Al-Fatihah. Alasan yang paling umum dikemukakan oleh para ulama, surah ini dinamakan dengan surah Al-Fatihah karena letaknya di dalam mushaf yang berada di awal atau di pembukaan. Ada alasan kedua yang dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu. Menurut beliau, surah ini dinamakan dengan surah Al-Fatihah karena surah inilah yang pertama dibaca di dalam salat sebelum membaca surah yang lainnya. Jadi kita tidak boleh membaca surah atau ayat-ayat yang lain sebelum membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Dan membaca surah Al-Fatihah di dalam salat itu adalah rukun pada setiap rakaatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Orang yang salat sendiri wajib membaca Fatihah. Imam yang memimpin salat wajib membaca Fatihah. Yang beda pendapat ulama kita, makmum, apakah juga wajib membaca surah Al-Fatihah atau tidak. Tiga pendapat ulama kita dalam persoalan itu. Kalau menurut Imam Syafi'i yang mazhabnya banyak diikuti di Indonesia, membaca surah Al-Fatihah bagi makmum juga wajib, didasarkan kepada keumuman hadis tadi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Fatihah. Sementara menurut Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala anhu, makmum tidak diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Beliau mendasarkan kepada sebuah hadis, man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam juga menjadi bacaan baginya. Pendapat ketiga dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Semoga Allah merahmati keduanya. Kedua ulama tersebut berpendapat bahwa membaca surah Al-Fatihah bagi makmum hukumnya wajib apabila suara imam tidak terdengar. Namun
Apabila suara imam sudah terdengar oleh makmum tersebut, maka dia tidak diwajibkan lagi membaca surah Al-Fatihah. Misalnya di salat subuh tadi 2 rakaat dan suara imam jelas kedengaran membaca surah Al-Fatihah, maka makmum tidak lagi wajib membaca. Jadi kalau salat zuhur, salat asar, suaranya imam tidak terdengar, maka makmum wajib membacanya. Itu pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Pendapat yang hati-hati adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang berpendapat bahwa makmum wajib membaca surah Al-Fatihah baik suara imam terdengar atau suara imam tidak terdengar. Ini namanya yang paling populer surah Al-Fatihah. Selain itu juga dinamakan dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab, induknya Al-Quran atau induknya Alkitab. Alasannya menurut para ulama kita sehingga dinamai dengan kedua nama itu, karena surah Al-Fatihah sudah memuat intisari kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Secara garis besar, ayat-ayat Al-Quran itu intisarinya ada 5. Yang pertama masalah tauhid, yang kedua masalah ibadah, yang ketiga al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Kemudian yang keempat al-irsyad, tuntunan keselamatan hidup dunia akhirat. Dan yang kelima kisah-kisah. Itu intisari kandungan ayat Al-Quran. Nah, semuanya ada di dalam surah Al-Fatihah. Tauhid misalnya ada di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, juga ada di dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Masalah ibadah misalnya ada pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu ibadah. Al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Janjinya Allah misalnya ada pada ayat Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Itu janji Allah yang tersirat, bahwa Allah akan mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya. Allah akan mengasihi dan menyayangi makhluknya. Kemudian ancamannya Allah secara tersirat ada pada ayat Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Atau bisa juga dibaca Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Itu menyeratkan ancaman ada hari pembalasan. Kemudian tuntunan keselamatan hidup dunia akhirat ada pada ayat ada pada ayat Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kemudian kisah-kisah diisyaratkan di ayat terakhir yang menyebutkan adanya 3 kelompok manusia. Kelompok manusia yang pertama yaitu an'amta alaihim, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Kelompok manusia yang kedua al-maghdub alaihim, yang dimurkai Allah. Kelompok manusia yang ketiga ad-dallin, orang-orang yang sesat. Ya, jadi kelompok manusia seperti itu. Nanti rincian kisah-kisahnya ada pada ayat-ayat yang lainnya. Nah, karena surah ini sudah memuat semua intisari kandungan ayat-ayat Al-Quran, maka dia dinamai dengan dinamai dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Dia juga dinamakan dengan As-Sab'u Al-Masani. As-Sab'u artinya 7, Al-Masani artinya 22, maksudnya berulang-ulang. Allah sendiri yang menamai surah ini dengan nama As-Sab'ul Masani, 7 yang berulang-ulang. Mengapa demikian? Jumlah ayatnya 7, dan itu disepakati semua ulama bahwa jumlah ayatnya ada 7. Hanya ada perbedaan cara menghitung. Mayoritas ulama menghitung ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian ulama yang tidak menghitung Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat. Tapi apakah kemudian tidak berkurang jumlahnya menjadi 6? Tidak, karena ayat ke-7 kemudian dipenggal menjadi 2. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu satu ayat tersendiri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu satu ayat yang tersendiri lagi. Sehingga jumlah ayatnya tetap 7. Dan dia dibaca berulang-ulang.
paling tidak dibaca berulang-ulang di dalam salat. Nah, karena alasan itulah sehingga dia dinamakan dengan as-sab'u al-masani. Banyak lagi nama-nama yang lain yang diberikan terhadap surah ini. Itu diantaranya yang paling populer. Kemudian keutamaannya tidak diragukan lagi. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada sahabat, kalau kamu sudah selesai sholat, jangan dulu pulang ya, saya akan ajarkan kepadamu la u'allimannaka a'zama surah fil Quran. Saya akan mengajarkan kepadamu surah yang teragung di dalam Al-Quran. Ternyata yang Nabi ajarkan adalah surah Al-Fatihah. Jadi inilah surah yang teragung di dalam Al-Quran. Dia juga dinamakan dengan as-salah. Jadi surah ini disebut dengan surah salat. Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya Allah berfirman, jadi hadis qudsi, qasamtus salata baini wa baina abdi. Saya membagi salat itu antara saya dengan hambaku. Itu firman Allah, saya membagi salat. Ternyata dalam keterangan lanjutannya yang dimaksud adalah pembacaan surah Al-Fatihah. Bahwa ketika ada yang di dalam salatnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah kemudian menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memuji saya. Kemudian ketika ada yang membaca di dalam salatnya Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah kemudian menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung saya. Begitu kita membaca Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin, Allah jawab, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan saya. Begitu kita membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini antara saya dengan hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Begitu kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah jawab, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Sekarang semua untuk hambaku dan untuk hambaku apa saja yang dia minta. Surah ini juga disebut dengan surah Ar-Ruqyah, surah pengobatan ya. Surah pengobatan, terutama misalnya dari sihir ya, dari guna-guna dan yang semacamnya ya. Surah inilah yang dibacakan oleh Nabi kepada yang terkena hal yang semacam itu. Begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW dan para ulama kita. Nah, itu pengantarnya. Beda pendapat ulama kita tentang kapan dan di mana surah ini turun. Ya. Tapi pendapat yang paling umum menyatakan bahwa surah Al-Fatihah itu turun di Makkah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Itu pendapat yang mayoritas dikemukakan oleh para ulama kita. Ada pendapat lain. Ada yang mengatakan turun di Madinah, bahkan ada yang mengatakan turunnya 2 kali, sekali di Makkah, sekali di Madinah. Tapi pendapat mayoritas ulama, surah ini turun di Makkah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Bahkan termasuk surah yang diturunkan sejak awal-awal. Nah, kita langsung masuk kepada ayat per ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismunya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya tidak terjemahkan tadi isim ya. Biasa diterjemahkan nama. Ismun itu asal katanya sima. Sima artinya tanda. Ismun juga menurut sebagian ulama berasal dari kata sumu. Sumu artinya tinggi. Jadi nama itu adalah penanda. Namanya Allah semuanya menunjukkan sumu, menunjukkan ketinggian. Maka nama Allah itu adalah nama-nama yang indah. Bahkan nama-nama yang terindah. Di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terindah. Allah Subhanahu wa ta'ala punya banyak nama. Tidak hanya 99. Memang benar ada hadis yang diantaranya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, Inna lillahi
tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menguasainya maka dia akan masuk surga. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa nama Allah hanya sebatas itu saja. Nama Allah itu banyak. Ada nama Allah yang hanya dia saja yang mengetahuinya. Ada namanya yang hanya diajarkan pada orang-orang yang tertentu. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diantara redaksi doa tersebut, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin sammaita bihi nafsak. Ya Allah, saya meminta kepadamu dengan semua nama sammaita bihi nafsak, nama yang engkau berikan kepada dirimu sendiri. Ya. Kemudian di dalam doa tersebut juga disebutkan, dan nama au allamtahu ahadan min khalqi, nama yang engkau ajarkan kepada seseorang di antara makhlukmu, di antara hamba-hambamu. Ya. Ada juga nama yang terdapat au anzaltahu fi kitabik, nama yang ada di dalam kitab. Au ista'sarta fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang engkau sembunyikan dalam pengetahuan gaib yang ada di sisimu. Jadi ada namanya Allah yang hanya dia saja yang tahu. Tidak ada yang lain yang mengetahuinya. Jadi nama Allah bukan hanya 99, lebih daripada itu. Tapi maksud hadis tadi, cukup dengan menguasai 99 nama, itu sudah merupakan jaminan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak nama-nama Allah yang diajarkan kepada hamba-hambanya dan terdapat di dalam Al-Quran, nama yang paling menyeluruh itu adalah Allah. Itulah nama yang paling menyeluruh, atau nama yang jami', yang menghimpun makna-makna lain yang terdapat pada nama-namanya yang lain. Kalau misalnya disebutkan bahwa Allah itu punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, maka Allah juga di sisi lain mempunyai nama-nama yang menunjukkan sifat-sifat jalaliyah. Kalau tadi itu sifat-sifat jamaliyah, sifat-sifat keindahan. Allah juga punya nama yang menunjukkan sifat-sifat jalaliyah, sifat-sifat keperkasaan. Ya, sifat-sifat keperkasaan, misalnya Al-Muntaqim, yang maha membalas. Allah itu juga syadidul iqab, keras siksaannya. Ya, ini sifat-sifat jalaliyah semua. Nama Allah menghimpun semua, baik itu sifat-sifat jamaliyah, sifat yang menunjukkan keindahan. Allah itu pengasih, penyayang, pengampun, pemberi rezeki. Allah itu nafi, yang memberi manfaat. Nah, menghimpun juga nama-nama yang menunjukkan sifat-sifat jalaliyah, sifat-sifat keperkasaan. Allah itu ad-dar, yang memberikan dar, sesuatu yang buruk bagi manusia dalam pandangan manusia. Ya, Allah itu yang menurunkan derajat. Ya, Allah itu yang muzil, yang menghinakan. Allah yang memberi kesempitan, dan seterusnya. Jadi semua terkandung di dalam nama Allah. Dan nama ini sangat unik. Hurufnya 4. Alif, atau hamzah, lam, ha. Allah. Allah. Kalau dihilangkan satu-satu hurufnya, kita hilangkan huruf pertama, tinggal lam, ha. Bacanya apa? Lillah. Lillah itu artinya miliknya Allah. Kita hilangkan lagi satu huruf, bacanya apa? Lahu, kepunyaannya Allah. Kita hilangkan lagi satu huruf, bacanya apa? Hu. Hu itu adalah huwa, dialah Allah. Bahkan menurut sebagian ulama sufi, dihilangkan saja tetap tersisa yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu namanya Allah yang jami', yang menghimpun, dan kita diperintahkan berzikir dengan menyebut nama itu. Ini saya tegaskan karena mohon maaf, sekarang ini ada sebagian kalangan yang berpendapat tidak boleh berzikir dengan menyebut kalimat yang lebih pendek daripada kalimat la ilaha
illallah. Ada yang berpendapat begini, sekali. Ya. Karena didasarkan kepada hadis Abdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir maka ketahuilah adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi bukan berarti tidak boleh kita berzikir dengan mengucapkan misalnya Allahu, 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 atau dengan mengucapkan huwa, 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 boleh. Nah, dasarnya apa? Kita boleh berzikir dengan menyebut Allahu, Allahu. Allahu itu namanya Allah, namanya Tuhan. Dan di Al-Quran ada perintah wazkurisma Rabbi, dan sebutlah nama Tuhanmu. Allah yang mengatakan sebut nama Tuhanmu. Wazkurisma Rabbi, dan sebut nama Tuhanmu. Siapa namanya Tuhan? Allah. Jadi justru kalau kita berzikir Allahu, 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 itu melaksanakan perintahnya Allah. Begitu juga kalau kita mengucapkan huwa. Allah sendiri memerintahkan kul huwa, katakan huwa. Ya. Jadi itu artinya bahwa boleh kita berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah, Allahu, 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 huwa, 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 boleh. Tapi tetap di hati itu mesti tertanam makna dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jangan sampai ketika berzikir dengan Allahu, Allahu, huwa, huwa, kemudian kita menafikan makna tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian kita merasa seakan-akan menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dijaga. Jamaah dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian nama Allah yang berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Asal katanya sama, rahmah. Rahmah. Rahmah itu kira-kira kalau terjemahan bahasa Indonesianya perasaan iba, perasaan iba. Ketika kita melihat ada ketidakberdayaan pada seseorang atau pada satu makhluk, kan ada itu perasaan di hati, perasaan perih di hati. Ada orang dizalimi, dianiaya, atau ada makhluk Allah yang mengalami kesulitan, ada rasa perih di hati. Itu namanya rahmah. Jadi kalau ada seseorang tidak ada lagi rasa perih di hatinya ketika melihat ada yang dianiaya atau ada makhluk Allah yang berada dalam kesulitan, berarti tercabut itu rahmah, perasaan iba di dalam dirinya. Itu makna rahmah. Tapi makna seperti ini tidak pantas untuk disandarkan kepada Allah. Maka yang dimaksud adalah konsekuensinya. Kalau di hati ada perasaan iba, misalnya Bapak Ibu sekalian, ada kasihan orang yang mohon maaf, orang yang cacat secara fisik, dia tidak punya kaki, itu dia lumpuh, dia hanya berjalan saja di atas sebilah papan ada rodanya, pakai kaki dia melangkah. Kan ada rasa iba itu di hati, itu namanya rahmat. Tapi apakah hanya sekedar perasaan iba saja? Ada konsekuensinya. Kalau betul-betul kita merasa iba, pasti kita akan membantunya, akan memberikan sesuatu kepadanya. Nah, ketika rahmat diidafatkan, disandarkan kepada Allah, yang dimaksud konsekuensinya pemberian Allah kepada makhluknya. Terus apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Banyak pandangan ulama kita. Ada ulama yang mengatakan bahwa Ar-Rahman itu adalah nama Allah yang menunjukkan bahwa sifat rahmat tersebut sudah terwujud secara aktual dalam kenyataan. Sementara Ar-Rahim adalah nama Allah yang menunjukkan bahwa sifat rahmat bersifat potensial pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya ini aktual potensial? Saya berikan contoh. Walillahil masalul a'la. Tentu Allah sangat jauh untuk diperumpamakan, tapi ini untuk memudahkan saja memahaminya Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada seseorang, dia datangi semua rumah yang ada di kompleks ini. Dia datangi semua rumah yang ada di kompleks. Dan di setiap rumah dikasih 500.000. 500.000 per rumah. Nah, kalau misalnya kita menjumpai ada orang seperti itu, kira-kira apa penilaian Bapak Ibu sekalian? Ini orangnya gimana sifatnya?
Ya, dia bagi-bagi uang Pak 500.000 per rumah. Orang yang dermawan. Penilaian itu berdasarkan aktualnya yang dilihat, yang konkret, yang nyata yang dilihat. Sekarang ada lagi anak muda naik motor, sampai di perempatan jalan, menyala lampu merah, dihentikan motornya, datang, mohon maaf, meminta-minta, dia tidak kasih apa-apa. Nah, kira-kira ini anak muda, menurut penilaian Bapak Ibu adalah anak muda yang bagaimana? Hah? Kalau tidak dermawan apa itu? Kikir. Gimana? Itu penilaian berdasarkan apa yang kita lihat. Ada lagi ibu-ibu. Ya. Dia rutin datang ke panti asuhan, dia menyumbang ke panti asuhan. Tentu kita katakan itu ibu yang dermawan. Ini penilaian awal ketika kita melihat aktualnya. Lalu diinvestigasilah, diteliti mendalam. Apa sih motivasinya? Ternyata ini bapak tadi yang keliling setiap rumah untuk membagi-bagikan uang 500.000, dia melakukan itu Pak untuk persiapan nanti tahun 2024. Ini bapak dermawan atau tidak Pak? Wah, kayaknya tidak dermawan ini karena ada maunya ternyata. Ya kan? Perubahan penilaian itu karena lihat potensialnya. Berarti bisa saja secara potensial dia tidak dermawan, kelihatannya saja dermawan Pak. Jadi ada bedanya pada makhluk itu, ada perbedaan secara potensial dan secara aktual. Tadi ini anak muda yang Bapak Ibu katakan dia acuh, dia kikir, waktu datang anak-anak yatim, anak-anak miskin itu meminta-minta, mau sekali dia kasih, periksa kantongnya, astagfirullah, aku lupa bawa dompetku. Menangis di hatinya, mau sekali saya kasih itu, tapi aku lupa bawa dompetku. Kira-kira anak muda ini kikir atau tidak? Nah, tadi kita katakan kikir Pak, karena lihat aktualnya. Ternyata secara potensial dia adalah anak muda yang dermawan, cuma lupa saja bawa dompet. Ibu-ibu yang ke panti asuhan tadi, secara aktualnya dia dermawan dan betul-betul itu dorongannya karena dia sayang sama anak-anak yatim. Berarti ini adalah ibu yang dermawan. Saya kalau ibu-ibu contohnya yang baik-baik, saya takut saya contoh yang tidak baik-baik kalau ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tidak apa-apa yang tidak baik. Nah, Allah itu punya sifat rahmah pada zatnya, pada dirinya. Dan rahmah itu terwujud secara aktual dalam kenyataan. Ketika masih bersifat potensial itu Ar-Rahim. Terwujud nyata itu adalah Ar-Rahman. Satu pendapat ulama kita. Ada lagi ulama yang berpendapat bahwa Ar-Rahman itu adalah nama Allah yang menunjukkan sifat rahmanya yang bersifat umum dan menyeluruh untuk siapa saja. Baik itu orang kafir atau orang beriman, baik itu orang yang taat atau orang yang maksiat. Tapi kalau Ar-Rahim, nama Allah yang menunjukkan sifat rahmah yang bersifat khusus untuk yang beriman saja, untuk yang taat saja. Kan ada pemberiannya Allah Pak yang diberikan kepada siapa saja. Ini udara yang kita hirup setiap hari. Apa hanya orang beriman yang bisa menghirup? Orang kafir pun bisa menghirup udara itu. Apa hanya orang yang taat saja yang bisa menghirup udara? Tidak. Orang ahli maksiat pun juga bisa menghirupnya. Karena Allah itu Ar-Rahman. Rahmanya ditujukan kepada siapa saja. Tapi Allah juga Ar-Rahim. Ada rahmah Allah yang hanya dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Nah, makanya di Al-Quran ada ayat, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Nah, katakanlah ya Muhammad, sampaikan itu kepada umat, siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan untuk hamba-hambanya, dan begitu juga yang baik-baik dari rezekinya,
Katakanlah itu untuk orang yang beriman dan yang tidak beriman di dunia. Khalisatai yaumal qiyamah. Tapi khusus untuk orang yang beriman saja di hari kemudian. Sakinah, ketenangan hati, ketenangan yang betul-betul ketenangan. Namanya sakinah. Itu dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Wallazi ansalas sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakimah. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan batin di dalam hatinya orang-orang yang beriman, agar mereka bertambah imannya atas iman yang sebelumnya sudah ada di dalam. Dan Allah itu mempunyai tentara-tentara di langit dan di bumi, dan Allah maha berilmu dan maha bijaksana. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, ketika Bapak Ibu jamaah sekalian mendengarkan nama dan sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, dengan sifat-sifat yang baik yang terdapat dalam nama-nama yang baik, maka tentu kita ingin memuji Allah. Kita ingin memuji Allah yang mempunyai nama-nama yang baik, yang di dalamnya ada sifat-sifat yang baik. Kita mau memuji Allah. Bagaimana cara memuji Allah? Diajarilah kita. Kalau ingin memuji, ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah yang ajari kita cara memujinya. Ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta. Surah ini juga dinamakan dengan suratul hamdi, surah pujian. Jadi dinamakan dengan surah pujian. Makanya jangan keliru. Biasa ada yang bertanya, Ustaz, kenapa Pak Imam itu kalau selesai berdoa, terus dia ucapkan Al-Fatihah, padahal selesai berdoa. Nah, Al-Fatihah itu artinya pembuka. Mestinya dibacanya sebelum berdoa. Ini malah dibacanya sesudah berdoa. Al-Fatihah. Tunggu dulu, Pak. Surah ini punya banyak nama. Salah satunya suratul hamdi, surah pujian. Kalau selesai berdoa itu diperintahkan memuji Allah. Kalau orang selesai berdoa, puji Allah. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doa mereka itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau selesai berdoa, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu pujian yang pendek. Kalau ingin pujian yang utuh, bacalah suratul hamdi secara keseluruhan. Cuma kalau misalnya selesai berdoa kita katakan alhamdulillah, nanti jamaah tidak paham apa nih maksudnya ini. Tapi kalau diucapkan Al-Fatihah, pasti semua paham. Oh, maksudnya baca suratul Fatihah. Ya. Jadi surah ini dibaca di akhir doa karena dia adalah surah yang mengajari kita cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian hanya miliknya Allah. Ada beberapa kata yang mirip dengan hamdu. Di antaranya syukur, asyukur, diterjemahkan syukur. Biasa malah digabung, Pak, puji dan syukur. Bahasa Arabnya hamdan wa syukran. Lalu apa bedanya memuji dan bersyukur? Memuji, bersyukur, pasti ada bedanya. Para ulama tafsir menjelaskan perbedaan antara memuji dan bersyukur. Pujian itu bisa ditujukan meskipun kepada pihak yang kebaikannya belum sampai kepada kita. Itu memuji, Pak. Tapi kalau bersyukur, berterima kasih, itu ditujukan kepada pihak yang kebaikannya sampai kepada kita. Ada orang yang memberi kita sesuatu. Ini nih, ada sedikit rezeki nih. Terima kasih banyak. Nah, kita berterima kasih atas pihak yang kebaikannya sampai kepada kita. Tapi kalau memuji, biar kebaikannya belum sampai kepada kita, kita bisa memuji. Saya misalnya cerita, Bapak Ibu, di kampung saya ada orang kaya, dermawan sekali.
Tiap hari dia kasih makan orang miskin, dia santuni anak-anak yatim, banyak masjid dia bangun. Saya cerita begitu, bapak ibu tidak merasakan kebaikannya, tapi begitu mendengar, baiknya itu orang Ustaz. Nah, itu memuji Pak. Maka kalau kita memuji Allah, Allah itu dipuji bahkan sebelum ada yang memujinya. Allah sudah terpuji. Tapi di sisi lain, syukur itu bisa lebih umum daripada memuji. Kalau memuji itu bil lisan, memuji dengan lisan. Tapi kalau bersyukur, yang pertama dengan hati dulu, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan anggota tubuh. Itu bersyukur. Alhamdulillah, segala puji hanya miliknya Allah. 2 ayat saja dulu Pak ya. Hanya miliknya Allah. Jadi ayat ini mengatakan bahwa pujian itu hanya miliknya Allah. Kira-kira dalam kehidupan ini, pernahkah kita memuji selain Allah? Pernah atau tidak? Bukan lagi pernah Pak, dia sering kita memuji selain Allah. Tidak bertentangan tidak dengan ayat ini? Kita setiap hari mengatakan segala puji hanya milik Allah. Tapi kita sering memuji selain Allah, bahkan sering memuji diri kita sendiri. Tidak bertentangan. Hakikatnya pujian itu hanya miliknya Allah. Jadi kalau kita memuji selain Allah, itu pujian yang bersifat perantara saja. Belum finish sampai di situ, belum final. Contoh, ada orang alim Pak, ada ulama kita berilmu, kita puji. Cerdas sekali, bijak sekali ulama itu. Sebetulnya pujian kita itu tidak berhenti pada ulama tadi. Kita memuji Allah yang memberi dia ilmu, yang memberi dia pemahaman. Ada orang kaya kita puji, dermawannya itu Bapak. Pujian kita tidak terhenti sampai di situ. Yang kita puji hakikatnya Allah, karena Allah yang memberi dia harta. Dia tidak bisa dermawan kalau Allah tidak memberi dia harta. Dan Allah yang menanamkan sifat kedermawanan dalam dirinya. Kita memuji keindahan ciptaan Allah, keindahan langit, keindahan pemandangan dan sebagainya. Yang kita puji itu yang menciptakan sebetulnya. Jadi ketika memuji makhluk, jangan terhenti sampai di situ. Harus ada lanjutannya. Yang kita puji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diingatkan. Rabbil alamin. Tuhan yang mencipta, menjaga, memelihara seluruh alam semesta. 2 ayat saja dulu Pak ya, karena sudah jam berapa ini? Jam 6:05. Jam 6. Ya. Terakhir sebelum, kalau ada yang mau bertanya gini. Nabi pernah bersabda, man shallal ghadata fi jamaah, siapa yang salat subuh berjamaah. Nah, kita sudah salat subuh berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah, setelah salat dia duduk berzikir. Ini berzikir juga namanya Pak. Jadi zikir jangan hanya dimaknai ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Zikir itu semua aktivitas yang membuat kita ingat Allah. Kalau ada yang baca Quran itu zikir, ada pengajian zikir. Dan pengajian ini membuat kita ingat Allah. Jadi itu juga zikir. Jadi kita sudah lakukan lagi yang kedua. Tapi kita lakukan sampai matahari terbit jam 6:07 barangkali. Atau lewat 5 ya, sekitaran itu. Summa yusalli raka'atain. Setelah itu dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah. Dia dapat pahala seperti orang yang haji dan umrah. Jadi tinggal itu yang belum dikerjakan, salat 2 rakaat. Pahalanya seperti orang yang haji dan umrah. Mungkin ada yang ragu-ragu. Mudahnya itu didapat pahala haji dan umrah. Kita ragu-ragu, maka Nabi tegaskan, tamma, sempurna. Ini masalah keimanan, keyakinan. Jangan kita seperti otaknya orang Yahudi. Orang Yahudi itu Pak yang konkret saja, yang indrawi, yang dia percaya. Kalau tidak terlihat dia tidak percaya. Tuhan pun ingin dia lihat dengan mata kepalanya. Sampai minta sama Nabi Musa, kalau benar ada Tuhanmu itu, arinallaha jahratan, perlihatkan kepada kami terang-terang, kami mau melihat mana itu Tuhan.
Itulah sebabnya Pak, mereka paksa Nabi Harun ketika Nabi Musa dipanggil Allah ke Bukit Tur Sinai. Hei Harun, bikinkan kami Tuhan yang bisa kami lihat. Tidak mau dipaksa lagi yang lain samiri. Dibuatkanlah patung yang terbuat dari anak lembu ini Tuhan ini. Karena mereka mau yang terlihat. Jangan kita seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita ini umatnya Rasulullah. Biar tidak konkret, tidak terlihat dengan mata kepala. Kalau Nabi sampaikan imani. Ya, jadi tinggal salat 2 rakaat, salat sunnah isya. Rakaat pertama selesai Fatihah baca surah Ad-Duha. Rakaat kedua selesai Fatihah baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, Nakasatra. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan Pak Ibu? Ibu-ibu ya, ibu-ibu dulu. Silakan Ibu. Sampai di surat dari sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyatakan mengenai Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah penjara pintu surga. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ini Ustaz, saya terus-menerus membaca Al-Quran, Alhamdulillah. tapi tidak banyak mengamalkan isinya. Ya. Begitu juga sebaliknya, ada orang kurang membaca Al-Quran, tapi banyak sekali mengamalkan isinya. Banyak sekali Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pertanyaan saya, apakah sama-sama kita mendapat pahala? Ini Ustaz. Ya baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak. Sekalian ya Ibu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan pada Pak Ustaz bahwa kami ini Pak Ustaz kadang-kadang di jalan inginnya langsung bisa berjamaah di masjid karena kemacetan dan lain sebagainya penyebabnya, sehingga kadang-kadang kita